Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan Iya. duduk. Saya tutup dulu ya Bu. Oh iya. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Sekar. Ini dengan Ibu siapa? Bu Jini. Oh, Bu Jini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu, saya kan hamil ketiga ini. Ya. Anak pertama itu normal, Ya. anak kedua itu operasi. Ya. Terus saya pengennya yang ketiga ini bisa lagi normal, bisa enggak ya Bu? Oh, baik. Nanti saya akan menjelaskan dulu karena Ibu kan dulunya sesar ya Bu, sebelumnya ya Bu. Nah, itu tuh namanya persalinan secara VBAC. Karena saya akan menjelaskan bisa atau tidaknya, nanti saya akan jelaskan ya Bu. Nah, VBAC itu apa? VBAC itu proses melahirkan secara normal setelah pernah melakukan secara lahiran secara sesar. Nah, keuntungan dari VBAC itu apa aja? Keuntungannya mortalitas maternal lebih rendah, terus proses pemulihan lebih cepat, menurunkan resiko komplikasi operasi, menurunkan resiko dampak buruk di kehamilan berikutnya, terus berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya, rendahnya tingkat kejadian trombosis vena, meningkatkan bonding ibu dan anak. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan VBAC itu apa? Riwayat persalinan normal sebelum sesar, terus paritas atau kehamilannya lebih dari 2 kali, terus berat janin tidak lebih dari 4 kilo, usia ibu tidak lebih dari 40 tahun, IMT ibu atau obesitas memiliki keberhasilan VBAC kecil. Contohnya ibu dari masa kehamilan awal sampai akhir berat badannya naiknya signifikan kayak gitu. Tinggi badan ibu juga di atas 149, terus jarak dengan kehamilan yang lalu tidak terlalu dekat. Nah, indikasi dari VBAC itu yang boleh itu apa aja? Tulang panggul ada berukuran cukup besar, ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar. Posisi bayi di dalam kandungan normal yaitu kepala berada di bawah. Garis sayatan operasi sesar pada rahim letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Hanya mengandung 1 bayi serta hanya pernah 1 kali operasi sesar sebelumnya dan bukan dengan sayatan vertikal. Tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal beresiko serta plasenta previa atau fibroid. Belum pernah operasi berat pada rahim seperti myomectomy untuk mengangkat tumor rahim jinak. Nah, itu dinamakan fibroid. Kalau plasenta previa itu plasentanya letaknya di bawah. Nah, belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Nah, dari indikasi itu ada kontraindikasinya Bu. Kontraindikasinya itu memiliki berat badan berlebihan atau mengalami obesitas, berusia lebih dari 40 tahun, bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kilo, usia kehamilan melampaui 40 minggu, kehamilan setara dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan, punya gangguan seperti preeklampsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan, pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali, hamil bayi kembar 3 atau lebih. Jadi kalau vertikal itu yang lurus itu ya Bu. Ya. Terus dari kontraindikasi itu ada kontraindikasi yang relatif VBAC yang tidak boleh. Parut uteri multiple seperti riwayat sesar 2 kali, berarti sudah pernah melakukan sesar 2 kali. Faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri atau robekan pada rahim kayak gitu. Terus resiko dari VBAC itu apa? Kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna. Jadi kalau melahirkan secara VBAC ada risikonya di tengah jalan tidak bisa melahirkan secara spontan. Terus ada resikonya ruptur uteri atau robekan rahim, yaitu menimbulkan perdarahan, infeksi, bahkan cacat pada bayi sampai ke histerektomi atau pengangkatan rahim. Nah,
dari VBAC, kalau yang bisa melawan VBAC ada persiapannya Ibu. Memutuskan melahirkan secara VBAC, siapa penolong persalinan Ibu. Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus Ibu. Contohnya dokter yang menangani Ibu. Terus tempat persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus Ibu, yaitu harus di rumah sakit. Nah, pendampingan persalinan yaitu didampingi oleh suami, donor darah, persiapan donor darah, alat transportasi ke tempat persalinan, biaya persalinan, dan pengambilan keputusan maupun alternatif lain. Nah, perlengkapan ibu dan bayinya juga. Nah, itu dari persiapan bila dilakukan VBAC ya Bu. Nah, mungkin dari apa yang sudah saya jelaskan, indikasi, kontraindikasi, pengertian VBAC dan persiapannya, ada yang ditanyakan Ibu? Ya, cukup jelas Bu. Berarti saya kira-kira bisa ya Bu ya, kalau dilihat dari tadi fakta-fakta dan indikasinya. Iya, Ibu tidak mengambil dari indikasinya, dari kontraindikasinya Ibu masih bisa melakukan persalinan secara VBAC. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, mungkin Ibu bisa menjelaskan dari persiapannya VBAC itu apa aja Ibu? Persiapannya tadi donor darah, Ya, terus transportasinya, ya, terus tadi apa ya? Selain donor darah, transportasi, sama suami ya? ya, pendampingan suami ya, gitu ya. karena ada